Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya, yang tentunya nikmat itu tidak akan bisa dihitung dengan apapun. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seumpamakan segelas air putih dituangkan ke dalam gelas, dia akan keluar putih juga. Kalau air susu dikeluarkan, maka susu juga yang akan keluar. Kalau air kopi dimasukkan kemudian dikeluarkan, akan menjadilah dia kopi juga. Akan tetapi ketika kita minum, tersaring dengan sempurna, air putih keluarnya ada kuning-kuningnya gitu. Air kopi keluarnya bukan kopi. Air susu yang dimasukkan bukan susu yang keluar. Kalau ada minum susu, keluarnya susu juga. Kalau ada minum kopi, keluarnya kopi juga. Periksa ke dokter, itu berpenyakit. Dengan begitu sempurnanya Allah telah menciptakan kita manusia fi ahsani taqwim. Oleh karena itu Allah meminta kepada kita agar kita benar-benar menghambakan diri kepadanya dengan meningkatkan rasa takwa kepadanya. Jadi pegawai, jadilah pegawai bertakwa. Jadi pelajar, jadilah pelajar yang takwa. Jadi pejabat, pejabat terserah, mau wali kota, mau gubernur, mau presiden. Jadilah pejabat bertakwa. Jadi apapun, jadilah apapun bertakwa. Jadi bertakwa. Takwa itu apa artinya? Takwa itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas dan tanpa ada unsur riya dan kepentingan-kepentingan lain kecuali mengharapkan ridho Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada paksaan ataupun keterpaksaan. Nih misalnya contoh, aku mau minum minuman keras lagi, tapi karena dia sudah diponis nggak boleh minum oleh dokter, kalau minum lagi mati, maka dia karena takut mati, dia tidak mau minuman keras lagi. Itu satu keterpaksaan. Kita hendaklah bertobat sebelum hal-hal itu terjadi. Kita hendaklah betul-betul ikhlas meninggalkan dosa-dosa itu tanpa ada keterpaksaan sedikit. Inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah nanti. Saudara-saudara, pada tema kali ini saya ingin membahas kesempurnaan Islam. Islam adalah agama yang telah disempurnakan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Al-Maidah ayat 3. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimah di mana saja Anda berada, bahwa Allah telah sempurnakan agama kita. Allah telah cukupkan kepada kita nikmat kita. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, Allah telah jamin rezeki kita. Allah berikan kita kecukupan rezeki-rezekinya. Mau makan diberi makan, mau minum disediakan air, mau
kehidupan semuanya, berumah tangga, keluarga, semua dicukupkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu semua adalah alat, adalah media kita untuk bagaimana kita mengamalkan agama yang telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jangan kita mengaku agama Islam, tetapi ketika azan berkumandang di masjid, terdengar kita suara azan, hayya 'alas shalah, kita mengabaikannya. Bukankah kita sebagai umat Islam, rukun Islam yang pertama itu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pembuktian benarnya saksi bahwa kita telah berjanji, telah mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Buktinya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah pula lah kita meminta pertolongan. Jangan pula solat iya juga, solat rajin, tapi ketika mau minta pelaris kedai, oh aku harus laris nih, kedai jual daganganku harus laris, tapi dia minta kepada Pak Dukun, bikinkan Pak Dukun jimat, tulis raja-raja Al-Quran, dibungkus dengan kain kuning, dibungkus kain merah, ada juga dengan minyak wangi, taruh di dalam laci. Ini kerja-kerja musyrik, bahwa apa yang dikatakannya itu asyhadu alla ilaha illallah belum benar, belum bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita minta pertolongan. Oh, karena banyak juga kita dengar dari masyarakat, wah, mau naik pangkat, mau naik jabatan, kadang-kadang perginya kepada manusia, kepada paranormal misalnya, yang tidak percaya, yang tidak yakin bahwa dia mampu berdoa secara langsung kepada Allah. Allah telah berikan sarana untuk minta tolong kepadanya tanpa ada perantaraan-perantaraan yang lain. Misalnya dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran kita, dengan mendirikan salat. Gunakanlah solat tahajud Anda, ya Allah, bangun tengah malam tahajud meminta, ya Allah, aku ingin pangkat ini, ya Allah, aku ingin jabatan ini, ya Allah, ya Allah, aku ingin laris kedaiku, ya Allah, aku ingin ini dan ingin itu. Insya Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah melanggar janjinya. Inilah pembuktian syahadat yang benar, bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita menyembah Allah dan kemudian meminta pertolongan kepada Allah. Jangan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita minta tolong selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Apakah pantas kita sebagai umat Nabi Muhammad menipu? Apakah kita pantas sebagai umat Nabi Muhammad korupsi? Apakah kita pantas sebagai umat Nabi Muhammad saling hina menghina, berzina, dan pekerjaan-pekerjaan yang terlarang di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlak yang mulia, akhlak yang banyak bermanfaat bagi umatnya. Maka kalau kita mau sebagai umat Nabi Muhammad betul-betul mengaku dia sebagai Rasul kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin, contoh Rasulullah bermasyarakat, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumah tangga, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak, beraktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari, dan contoh ketaatan Rasulullah, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan mengamalkan agama yang sempurna ini, kita benar-benar Islam. Ya ayyuhallazina amanu hulu fis silmi kaffah, masuk kepada Islam secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadilah kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan dalam kesempatan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga saudara-saudara yang mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.